Di sini dari kita bisa menghitung beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Karena produsen membebankan pajak kepada konsumen dengan harga jual yang lebih tinggi, sehingga pajak tersebut ditanggung bersama antara produsen dan konsumen. Beban pajak yang ditanggung konsumen itu disingkat TK, adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak PT dengan harga keseimbangan sebelum pajak. TK sama dengan PT kurang P. TK sama dengan PT kurang P ini. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah disingkat TP, selisih antara besarnya pajak per unit barang T dengan bagian pajak yang ditanggung oleh konsumen. TP sama dengan T dikurang TK. Biasanya pajak tersebut dipungut oleh pemerintah melalui produsen. Namun sebenarnya konsumen yang menanggung beban pajak lebih besar daripada produsen. Misalnya, biasanya TK lebih besar dari TP. Sampai di sini paham? Nah, dari sebelumnya, perhitungan sebelumnya, kita bisa mengetahui jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah itu disingkat T besar, mengalikan jumlah barang yang terjual sesudah dikenakan pajak QT dengan besarnya pajak per unit barang atau T kecil. Jadi berapa banyak barang yang terjual itu yang sudah dikenakan pajak dikali pajak per unit. Berapa jumlah barang yang dijual dengan pajak dikali dengan berapa rupiah pajak per unit dikenakan terhadap barang tersebut. Itu yang biasanya kalau T ini akhir bulan ya dilapor oleh pihak accounting atau yang bagian ngurusin pajak perusahaan. Jadi dilapor berapa penjualan sekian, terus pajaknya kali berapa gitu. Di sini bisa ya. Coba kita lihat dulu videonya yang tadi ini. Bisa nggak? Oh. Udah lambat. Nah, untuk kita dapat fungsi permintaan dan fungsi penawaran QS. Ini QS ini quantity QD quantity demand sama dengan fungsi F dalam kurung PD ya. Dan QS sama dengan F dalam kurung P dikurang TP. Nah, di sini penawaran sudah ada dikenakan pajak ya. Ditunjukkan oleh persamaan fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurang PD. Fungsi penawaran QS sama dengan 2 PS dikurang 6. Ini QS ini dari mana taunya? Ini
eh, 2P ini dia positif ya. Makanya ini kalau misalnya S-nya nggak ada ya disebutkan. Ini gimana caranya menentukan fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nah, ini minus PD, berarti ini minusnya ini fungsi permintaan, karena fungsi permintaan dia berslop negatif. Sedangkan kalau penawaran, ini 2P ya. 2P slopnya ini positif. Nah, jadi kalau nggak ada key S, nggak ada key D, kita bisa menentukan mana fungsi permintaan, mana fungsi penawaran. Oke, lanjut mengenai pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah yaitu Rp3 per unit. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama sekali kita cari keseimbangan sebelum ada pajak, yaitu dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang telah disebutkan sebelumnya. Syarat untuk menyelesaikan fungsi keseimbangan pasar gimana syaratnya? Quantity demand sama dengan quantity supply sama dengan Q, dan price demand sama dengan price supply sama dengan P. Nah, dari sini tinggal disama dengan kan ya. Berarti 15 dikurang PD sama dengan 2P dikurang 6. Dengan cara substitusi kita bisa dapat P, kita bisa dapat Q. Sampai sini ada yang nggak bisa cara substitusi? Gimana? Sampai sini ada yang nggak mengerti? Saya. Nah, P-nya misalnya kita pindah ke kanan, jadi 3P. Terus minus 6 pindah ke kiri, jadi positif 6. Maka dapat 21 sama dengan 3P. P-nya dapat 7. Nah, P-nya dapat 7. Masukkan aja ke salah satu fungsi permintaan atau penawaran. Bisa kita ketahui Q-nya berapa. Misalnya ke Q sama dengan 15P ini. Maka Q sama dengan 15 kurang 7. Makanya Q-nya dapat 8 ya. Bisa ya. Pintar-pintar. Oops. Ini makanya dapat titik keseimbangan 8 dan 7 ya. Nah, itu makanya dicatat. Jangan bentar lagi lupa. Kan karena kita makanya catatannya juga harus bagus ya. Sebentar ya. So. Iya, catatannya dibuat yang rapi, diwarnai. Biar nggak ini ya. Nanti ujian ini matematika banyak loh ini pembahasannya. Jadi biar nggak ini juga nggak kaget dan udah lebih siap. Makanya dari sekarang saya mau jangan sampai ada hal-hal kecil, jangan dilupakan aja. Nanti ujian gampang kok. Kalau udah dari sekarang dicatat ya. Nah,
Setelah ada pajak, gimana ini penyelesaiannya? Supply ini ditambah dengan tambah dengan 3. Ya, fungsi permintaan tidak berubah. Widya mau dikirim atau gimana ya? Kalau enggak tulis tangan aja, nanti dikasih pas TTM. Bukannya tugas tuton dari pusat juga kalian harus pakai ini kan? Pakai Word ya? Atau Excel? Excel. Nah, ya, belajar. Coba-coba, pasti bisa. Saya nggak bisa tutorial Excel di sini ya. Ya, kalau TTM sempat saya ajarin nggak apa-apa kalau ini. Kalau sempat. Nanti jam kedua ya, jam 13.30 ya, matematika. Yang pertama ini manajemen. Nah, untuk setelah pajak, coba dikerjakan sendiri. Berarti QS-nya ini sama dengan 2P kurang 6 ini berubah. Ditambah dengan 3. Ya. Oke. Oke. Nah, berikutnya contoh yang lain. Saya mau pengen lihat nanti buku matek kalian. Jadi nanti jam-jam sebelum makan siang jam 12 saya udah datang. Nanti saya pinjam modulnya salah satu. Nanti baru mungkin saya bisa bandingkan ya bedanya di mana untuk hari Minggu ya. Coba ada ini soalnya lagi. Fungsi permintaannya itu P sama dengan 12 kurang 2X. Kemudian fungsi penawarannya P sama dengan 3 tambah X. Apabila terhadap barang ini dikenakan pajak T sama dengan 2. Tentukanlah keseimbangan pajak sebelum pajak, titik keseimbangan pasar setelah pajak. Kemudian gambarkan grafik. Ya. Kalau untuk pajak berarti dia akan bergerak ke atas ya, ininya fungsi kurva penawaran. Nah, untuk syarat titik keseimbangan QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD, tinggal masukkan fungsi permintaan dan penawaran, didapat X.